pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah masih seperti biasa diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kerahmatan, dan selalu menjadi orang-orang yang beruntung, tak gahar seperti ini, Pak. Ya, dan alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini sesuai dengan kesepakatan kemarin bahwa untuk tujuan wawancara kali ini saya akan melakukan wawancara yang berkaitan dengan praobservasi bahwa besoknya yang akan datang bahwa Pak Ahmad itu akan melakukan pembelajaran di dalam kelas lah. Untuk hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Ahmad. Untuk wawancara kita sudah siap untuk mindfulness, Pak Ahmad, sudah siap lahir batin ya Pak Ahmad ya. Iya. Untuk yang bisa saya tanya, untuk yang pertama bahwa Pak Ahmad tujuan pembelajaran untuk pembelajaran yang akan datang itu apa Pak Ahmad? Untuk tujuannya ini kan berkaitan dengan materi berita yang akan saya sampaikan. Tujuannya yang pertama adalah mengenali ragam berita dalam jenis media yang berbeda dan membandingkan fitur berita media cetak dan media daring. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyimpulkan perbandingan terhadap berita dengan membandingkan teks pada judul, teras dan isi berita pada media cetak, daring dan audiovisual. Berarti nanti di sini di dalam pembelajaran itu ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Pak. Oh, ya. Kemudian setelah dengan adanya tujuan itu bahwa di dalam pembelajaran kan pasti ada area yang ingin dikembangkan. Area yang ingin dikembangkan itu hal apa saja Pak? Yang akan rencanakan saya kembangkan mungkin yang pertama adalah berkaitan dengan diferensiasi. Diferensiasi masuk dalam materi berita itu berkaitan dengan diferensiasi konten. Diferensiasi konten lah. Terus yang kedua adalah diferensiasi proses. Jadi di dalam pembelajaran nanti Pak Ahmad itu pengen menggunakan diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Nah setelah itu apalagi ada yang lain Pak Ahmad? Ada juga disiplin positif. Karena ini sudah menjadi budaya positif sehingga dilaksanakan di dalam kelas untuk meningkatkan disiplin positif ya Pak Ahmad. Kemudian untuk strategi yang menurut Pak Ahmad strategi yang paling baik untuk pembelajaran yang seperti ini. Ini adalah strategi yang pertama itu adalah perencanaan terlebih dahulu berkaitan dengan perencanaan MA modul ajar kita bagaimana menyusun sebuah modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oh iya. Nanti untuk metodenya menggunakan metode saintifik yang saya gunakan nanti adalah metode saintifik. Diskusi dan tanya jawab. Ada diskusi, ada tanya jawab. Jadi nanti ketika Pak Ahmad untuk pertama kali bisa melakukan tanya jawab, kemudian diskusi. Lah ketika dalam diskusi Pak Ahmad apakah keliling atau cuma diam di depan atau gimana Pak Ahmad ketika anak-anak diskusi? Biasanya ketika saya pembelajaran, ketika anak-anak diskusi saya selalu memantau jalannya diskusi dan sambil menganalisis apa kesulitan siswa yang dihadapi dalam proses diskusi. Nanti kira-kira yang strategi ini kelemahan yang akan dihadapi Pak Ahmad itu bagaimana nanti kelemahannya? Maksudnya punya bayangan kelemahannya anak seperti ini gitu. Nah, mungkin yang sudah ada masalah yang saya jumpai dalam kegiatan diskusi ataupun tanya jawab itu adalah dari segi keaktifan siswa. Mungkin dari beberapa siswa dalam kegiatan diskusi ya ada biasanya saja kan ada yang cuma ikut-ikutan saja atau gimana, itu biasanya seperti itu. Berarti ini sudah Pak Ahmad itu sudah membahas, sudah mengerti strateginya kalau seperti ini, nanti kalau ada permasalahan seperti itu sudah punya rencana untuk menyelesaikan itu ya Pak Ahmad ya. Ini menurut Pak Ahmad ini kalau kita melakukan diskusi seperti ini kesimpulannya bagaimana Pak Ahmad? Saya dari manfaat kegiatan diskusi kita ini jadi saya bisa lebih tahu perencanaan yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nanti. Strateginya apa-apa itu jadi sudah atau persiapan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi
Pak Ahmad sudah dengan adanya apa namanya diskusi seperti ini jadi bisa menyiapkan dengan matang ya Pak Ahmad. Jadi kita tahu kelemahan dan kelebihan modul ajar atau perencanaan yang kita gunakan nanti dalam belajar. Terima kasih Pak Ahmad atas waktunya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf boleh saya tahu untuk kegiatan pembelajaran yang di dalam kelas kapan ya Pak Ahmad? Itu hari Kamis. Oh ya, hari Kamis besok ya Pak Ahmad ya. Ya terima kasih, semoga untuk kegiatan observasi besok di kelas berjalan lancar dan tidak ada halangan dan bisa sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Pak Ahmad atas waktunya. Siap. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku takut dan gugup dan ku merasa tak sanggup melihat. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita awali dengan kegiatan berdoa. Silakan salah satu pemimpin berdoa. Ya bisa. Terima kasih. Semoga dengan jawab dan berdoa, ibadah pada ini dapat berjalan dengan lancar. Baik anak-anak, untuk pertama-tama Bapak akan mengucapkan kepada kalian. Hari ini ada yang tidak berangkat. Baik anak-anak, untuk pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang pengertian berita. Nah, pada kali ini kita akan memahami lebih dalam tentang pembahasan tentang berita, yaitu berkaitan dengan unsur yang terkandung dalam berita. Mari kita siapkan dulu alat kegiatan belajar pada hari ini. Ya. Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama tentang mengenali ragam berita dalam jenis media yang berbeda dan membandingkan fitur berita cetak dan daring. Yang kedua yaitu menyimpulkan perbandingan terhadap berita ragam media dengan membandingkan teks pada judul teras dan izin berita cetak daring dan cetak. Yang pertama Bapak sudah menyiapkan video di sini ya, berupa berita yang ada di media televisi yang Bapak ambil di YouTube. Silakan nanti kalian simak bersama. Jadi kemampuan kawasan pasir pintu dan juga pusat bandara ini tidak berhubungan rumah yang belum direlokasinya akhirnya roboh rata di dalam. Ya, coba kalian cermati berita tersebut. Kalau dalam media berita itu biasanya yang kalian ketahui itu berita ada di mana saja. Ada di televisi. Yang kedua di koran, terus di handphone. Handphone itu di mana ya itu? Di YouTube, terus radio. Nah, ada berbagai macam ragam jenis berita. Yang pertama kita lihat yang sudah kita saksikan tadi yaitu berupa video. Biasanya kita saksikan di televisi. Hari ini ada contoh media berita yang ada di koran. Kita bisa saksikan di sini. Coba kalian teliti di sini yang ditampilkan dalam koran itu ada apa saja? Dari berita tadi ini kita dapat mendapatkan informasi apa yang kalian ketahui dari berita yang disampaikan. Peristiwanya dulu, peristiwanya disampaikan tadi apa? Karena ada apa? Terus di mana ini? Tidak tahu. Di mana dan jadi ada kaitannya berkaitan dengan unsur yang akan kita pelajari, yaitu unsur yang biasa dikenal sebagai adiksinda. Unsur adiksinda. Yang pertama apa? Yang kedua ada. Yang ketiga. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari tentang unsur yang berada dalam kita, Bapak akan sampaikan
beberapa teks berita. Nanti kita buat kelompok ya, Kak. Di kelompok menjadi 4 kelompok. Setelah itu kalian coba analisa berkaitan dengan berita yang ada di teks yang kamu sampaikan. Sekitarku, aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku Sudah selesai semua? Baik, kalau sudah, kita gantian tiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Intensitas tinggi di sekitar 3 jam. Bagaimana bencana tanah longsor mengakibatkan kerusakan sejumlah rumah warga dan menutup ruas jalan. Hujan dapat memicu terjadinya bencana tanah longsor. Siapa? Kepala Pelaksanaan BPBD dan warga sekitar Dusun Tembulang dan Dusun Kebuncen. Kapan? Kemudian tadi penyampaian hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Saya rasa untuk hasilnya semuanya sama, ada yang berbeda. Unsur apa, siapa, kapan, di mana, mengapa. Untuk yang pertama itu apa? Apa yang diinformasikan dari berita tersebut? Dengan tanah longsor yang terjadi di desa. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita. Jadi setelah itu nanti untuk yang nomor kedua, nanti kalian bisa menyimpulkan atau membuat ringkasan ya. Media cetak, media elektronik, dan ada suara yang bisa sisanya itu yang kamu ya. Ada yang ditanyakan? Ada. Di situ Bapak sudah menyampaikan ada lampiran berita kedua, ya. Yang berjudul Tangkapan Mayat Asal. Kalian di rumah, untuk tugas di rumah ya, kalian bisa ini struktur beritanya. Struktur yaitu kepala, tubuh, dan ekor. Nanti kalian sampaikan di pertemuan selanjutnya. Demikian pembelajaran yang bisa dilaksanakan ini. Malam hari kita hari berdaya dengan bahasa Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat hari ini. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Masih puasa ya? Masih lancar alhamdulillah. Lo terlihat pucat banget, apa pura-pura puasa apa gimana ya? Tadi malam sorenya terlalu lebih awal Pak. Jam 1 atau jam Jam 1. Iya. Ya, terima kasih alhamdulillah, semoga masih selalu diberi kesehatan buat sampai maghrib nanti, dan sesuai dengan kesepakatan kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan wawancara yang berkaitan dengan pasca observasi setelah kemarin Pak Mod melakukan pembelajaran di kelas, kemudian sebelumnya sudah melakukan pasca observasi, sudah menyiapkan modul pembelajaran dan juga sudah
memperbaiki kekurangan yang ada di MA, kemudian sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dan sudah saya amati, kemudian videonya juga alhamdulillah kita amati bareng-bareng. Ya. Jadi untuk hari ini kesepakatannya bahwa untuk sekitar ada 30 menit saya minta waktunya dari Pak Ahmad Hizbul untuk melakukan percakapan lah, kita tidak saling menggurui tapi kita untuk mencari diskusi, untuk mencari kebenarannya Pak Ahmad. Gimana? Apakah 30 menit sudah siap? Insya Allah siap. Ya, nanti Kalau kalau bisa ya lebih cepat lebih baik. lebih baik. Tapi karena ini kesepakatan waktunya emang ya sekitar segitu ya Pak Mas, sehingga Kita menyesuaikan saja. kita menyesuaikan saja diskusi. Jadi untuk pasca observasi ini hari Kamis tanggal 14 bulan 3 tahun 2024 bahwa kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang kemarin tujuan pembelajaran Pak Ahmad pada saat pembelajaran masih Pak Ahmad untuk tujuan pembelajarannya di kelas. Untuk tujuan pembelajaran kemarin yang saya ajarkan pada pembelajaran yaitu untuk mengenali ragam berita dalam jenis media yang berbeda dengan membandingkan fitur berita media cetak atau daring. Terus yang kedua, menyimpulkan perbandingan terhadap berita ragam media dengan membandingkan terhadap pada judul teras isi berita media cetak, daring dan audiovisual. Jadi untuk tujuan pembelajaran itu sudah dilaksanakan. Dan tujuan, kalau tujuan hari ini kan kita akan membahas yang pembelajaran kemarin ya Pak Mat, observasi ya. Jadi dari pembelajaran kemarin yang menurut Pak Mat ada kelebihan atau kekurangannya pada satu belajar itu Pak Mat yang dirasakan pada saat itu? Menurut saya kemarin ketika pembelajaran dalam kelebihan proses pembelajaran itu kan yang saya gunakan itu ada berbagai media atau diferensiasi konten. Iya. Di antaranya adalah media berita berupa video, yang kedua adalah cetak, yang ketiga adalah audiovisual atau berupa suara. Ya. Dari ketiga media tersebut ada beberapa anak yang tertarik pada bentuk video, ada juga yang media cetak dan ada yang daring. Dari kegiatan tersebut kemudian menghasilkan beberapa cara belajar atau gaya belajar dalam memahami berita yang berbeda-beda, dan menurut saya itu kelebihan dari pembelajaran yang saya laksanakan, sehingga setiap siswa itu mempunyai peran tersendiri dari media yang saya sampaikan. Kemudian dalam kekurangannya, ketika pembelajaran itu siswa dalam berdiskusi masih kurang dalam kegiatan keaktifan dari kelompok masing-masing. Ada yang hanya sekedar ikut-ikutan saja, ada yang sangat berperan aktif dalam kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang saya rasakan ketika pembelajaran itu adalah manajemen waktu dalam proses tahapan pembelajaran. Itu agak tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan, terutama dalam kegiatan inti. Itu terlalu kemarin yang saya rasakan itu kelebihan waktu dalam kegiatan inti. Mungkin itu kendala yang saya alami di kegiatan pembelajaran. Jadi selama pembelajaran Pak Ahmad itu sudah memfasilitasi peserta didik ya, dengan model pembelajaran, kemudian media pembelajaran, sehingga anak-anak yang suka dengan video, Pak Ahmad sudah menyiapkan video. Anak-anak yang cuma audio visual atau anak-anak yang suka belajarnya dengan membaca jadi sudah memfasilitasi semua kegiatan belajar ya Pak. Insya Allah sudah. Insya seperti itu. Ya itu alhamdulillah berarti itu sudah berdiferensiasi ya Pak. Kalau sepemahaman saya sih sudah kalau ya. Seperti itu. Kan ini kan ada diferensiasi konten, diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Oh ya. Jadi dalam pembelajaran Mama tadi kemarin sudah menggunakan diferensiasi konten, diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Nah, itu untuk kelebihan. Tadi kelebihan untuk kekurangan bahwa
untuk kekurangan tadi keaktifan peserta didik masih kurang ya Pak? Masih kurang. Salah satu yang menyebabkan kalau menurut Pak Ahmad ketika anak-anak kurang aktif itu bagaimana Pak? Kalau menurut saya karena tidak terlalu dalam kegiatan diskusi itu kurang berjalan lancar. Ada yang sudah paham, ada juga yang masih bingung dengan tugas yang diberikan. Mungkin seperti itu menurut saya. Sehingga ada anak hanya yang ikut-ikutan saja dalam kelompok seperti itu. Iya. Tapi saya sebagai fasilitator di situ selalu membimbing untuk selalu memproses kegiatan apa yang dilakukan oleh anak. Jadi sebisa mungkin semuanya tetap berdiskusi secara lancar. Berarti dalam diskusi itu Pak Ahmad keliling seperti yang kemarin ya Pak Ahmad? Keliling mengamati, kemudian membimbing, memproses, mengetahui kesulitan yang ditemukan oleh siswa. Kalau ada kesulitan seperti itu Pak Ahmad langsung memberikan solusi atau suruh mencari sendiri atau bagaimana? Biasanya saya kasih pertanyaan langsangan dulu, tidak langsung siap terasa gitu ya? Iya, maksudnya itu supaya anak biar bisa berproses, tahu maksud apa yang ditanyakan dalam pertanyaan tersebut, sehingga bisa pasti di sini seperti ini, tidak langsung memberikan jawaban langsung 7 poin itu gitu. Karena kita harus intinya merangsang supaya anak bisa mengerti apa yang dimaksud dari pertanyaan. Berarti seperti memberikan pertanyaan pemantik ya? Pertanyaan seperti itu, bukan kalau nanti sangat terasa repot ya itu ya. Jadi itu untuk keaktifan peserta didik, kemudian yang tadi yang berkaitan dengan manajemen waktu Pak ya. Untuk manajemen waktu kan kalau saya amati kemarin pada saat mengajar Pak Ahmad sudah memberikan waktu tenggang waktu kepada murid ya. Waktu untuk diskusi saya kasih waktu 20 menit. Tapi kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi Pak Ahmad ya. Sehingga untuk solusi seperti itu, kendala-kendala seperti itu kemarin yang akan dilaksanakan untuk kedepannya untuk memperbaiki itu gimana? Mungkin untuk lebih memperingkas atau mencari poin inti dalam diskusi. Mungkin saya terapkan kemarin dalam topik diskusinya itu terlalu banyak yang dipersoalkan sehingga sudah waktunya selesai, anak belum selesai mengerjakan. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya dengan langkah mencari poin inti yang ingin didiskusikan atau sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga pekerjaan anak lebih ringkas, tidak terlalu banyak sehingga tidak memakan waktu yang begitu banyak. Itu yang berkaitan dengan keaktifan peserta didik tadi sudah memberikan kita memberikan support ya Pak Panah. Kita memberikan support juga, kemudian untuk manajemen waktu topiknya dikurangi untuk tindak lanjutnya. Kemudian yang kemarin kan ada yang berkaitan dengan pembelajaran bahwa di MA itu Pak Ahmad sudah menjelaskan yang berkaitan dengan disiplin positif Pak Ahmad. Ya, disiplin positif kan kemarin disampaikan bahwa untuk Pak Ahmad MA itu kan ada disiplin positifnya yang berkaitan dengan yang kemarin kita upload di simpel itu ya Pak Ahmad itu kan ada disiplin positifnya kita kan yang kekurangan. Lah untuk di MA kemarin kan yang berkaitan dengan disiplin positif, hal-hal yang akan dilakukan Pak Ahmad ketika dalam pembelajaran kemarin itu apa saja yang berkaitan dengan disiplin positif? Disiplin positif yang saya terapkan kemarin ketika pembelajaran diantaranya adalah menerapkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat dan kita rancang bersama. Dan kemudian untuk disiplin itu kegiatan kesepakatan kelas itu bisa berubah sewaktu-waktu berdasarkan kondisi dan lingkungan kelas. Kemudian yang saya terapkan dalam pembelajaran juga ada contohnya berdoa ketika ingin memulai pembelajaran, terus memberikan plus kepada siswa yang sudah atau mampu menjawab atau mau menjawab berkaitan dengan pertanyaan, baik menjawab maupun bertanya. Kemudian di akhir pembelajaran juga kita akhiri dengan doa.
berarti itu sudah masuk pembelajaran sosial emosional ya Pak Ahmad ya. Berarti memberikan upload, kemudian kalau kemarin kan saya mengamati juga ada yang berkaitan dengan menanyakan kabar seperti roda apa itu itu roda apa namanya Pak Ahmad? Dalam kegiatan awal kan kita selalu apa itu namanya absensi siswa berkaitan dengan kehadiran, ada yang tidak ada yang tidak. Tidak. Biasanya kan kita hanya wah ini tidak berangkat minggu paling bolos atau kemana. Nah, yang saya terapkan kemarin biasanya kita berprasangka baik kepada semua orang, baik itu yang tidak berangkat maupun yang tidak. Yang tidak berangkat kita doakan semoga di pertemuan selanjutnya sudah bisa berangkat. Kalau yang hari itu sakit kita berdoakan bersama semoga dalam apa itu sakitnya itu segera diberikan kesembuhan. Berarti kan udah kayaknya kemarin yang saya amati itu ada apa roda emosi itu ya Pak Ahmad. Ada suruh mengamati, suruh menanyakan. Oh, saya itu kemarin mengamati yang bisa saya ambil dari Pak Ahmad itu ketika pembelajaran. Pak Ahmad kan sudah membuat apa itu seperti roda itu. Kemudian anak-anak suruh maju. Bagaimana perasaan kamu suruh maju? Ketika ada yang sedih kok ngambil apa menunjuk yang sedih itu untuk menanyakan kabar atau bagaimana? Itu berkaitan dengan emosi atau ekspresi perasaan siswa ketika atau selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi kan terkadang setiap siswa mempunyai rasa atau feeling berbeda-beda ketika pembelajaran masing-masing. Jadi supaya kita tahu kira-kira apa yang dirasakan oleh anak, kebutuhan anak itu seperti apa. Mungkin dalam masalah itu kita masih terlalu kaku dan anak jadinya takut atau gimana, kita harus tahu seperti itu. Oh, berarti tadi kemarin kan Pak Ahmad sudah menanyakan awal dan setelah pembelajaran itu ya, itu roda emosi ya. Berarti jadi Pak Ahmad sebelum pembelajaran sudah tahu menanyakan apa emosinya bagaimana ya itu. Jadi anak pertama untuk pembelajaran anak sudah diketahui emosinya. Wah, berarti untuk awal itu biasanya kita secara keseluruhan ya keseluruhan kabar, perasaan dan sebagainya. Nanti kan kalau satu-satu nanti jadi waktunya terlalu panjang. Berarti itu bisa diterapkan di apa ya, di proses teman-teman nanti bisa saling berbagi ya Pak Ahmad, roda emosi itu. Kemudian untuk rencana tindak lanjut ya Pak Ahmad. Ini kan tadi percakapan kita setelah pembelajaran tadi, kemudian untuk tindak lanjutnya tadi untuk manajemen waktu kan sudah Pak Ahmad sudah menyampaikan tindak lanjutnya bahwa topiknya kemarin terlalu banyak ya Pak Ahmad untuk diskusi. Selain itu juga kelompoknya yang terlalu banyak juga. Kemarin saya sekitar ada 6 sampai 8 kelompok. Jadi ketika itu peserta kelompoknya juga sedikit, juga membutuhkan waktu presentasi yang banyak juga. Jadi mungkin kedepannya tidak lanjutnya untuk membuat kelompok yang lebih kecil lagi. Fokus. Untuk lebih fokus membuat kelompok lebih kecil lagi, kemudian topiknya agak tertegas. Iya. Kemudian untuk yang tidak lanjut kekurangan yang tadi bahwa Pak Ahmad kan keaktifan peserta itu kan masih kurang ya Pak Ahmad. Untuk yang akan dilakukan oleh Pak Ahmad untuk tindak lanjutnya itu bagaimana? Mungkin dalam tiap LKPD tiap kelompok itu kita beri tugas masing-masing siswa. Jadi setiap siswa itu punya tanggung jawab tersendiri. Seandainya kita mencari unsur dalam berita berkaitan dengan 5W1H, mungkin bisa dibagi ke setiap anak. Jadi anak itu mempunyai tugas masing-masing atau tanggung jawab tersendiri. Jadi seperti itu untuk mengantisipasi atau mengingatkan aktifan. Berarti ada LKPD, kemudian nanti LKPD yang tidak cuma berkelompok, tapi satu kelompok itu tetap mengerjakan semua dibagi tugas Pak Ahmad. Nah, itu hanya biasanya kan cuma sekretaris saja. Biasanya kan yang aktif, yang lain. Biasanya yang lain hanya diskusi topik yang lain. Sepertinya malah kita upayakan semua siswa tetap harus mengerjakan kaitannya dengan topik itu. Ya, terima kasih untuk Pak Ahmad. Kemudian yang selanjutnya bahwa ini kita kan sudah
melaksanakan percakapan untuk praobservasi untuk kedepannya semoga berjalan lebih baik. Ya, kemudian untuk yang rencana pengembangan diri Pak Ahmad, kan itu yang pengembangan diri kan tadi ada beberapa hal yang masih kurang perlu dikembangkan lagi ya. Untuk rencana Pak Ahmad untuk pengembangan diri yang akan dilaksanakan oleh Pak Ahmad apa? Dalam pengembangan diri mungkin salah satu yang sudah tersedia yaitu diantaranya adalah kaitannya dengan MM. MM terutama berkaitan dengan disiplin positif dan berdiferensiasi. Justru saya masih agak sedikit bingung kaitannya dengan diferensiasi. Dalam setiap pembelajaran tentunya kita tidak semua materi bisa kita laksanakan. Kita harus pilih-pilih dulu apakah itu berkaitan dengan yang bisa diferensiasi konten, proses atau produk. Gitu. Dan itu juga mungkin berkaitan dengan pengembangan pembelajaran. Contohnya melalui berbagai seminar. Sekarang kan banyak sekali seminar-seminar yang diadakan melalui media daring. Mungkin itu. Nah, untuk tujuan yang tidak dicapai yang berkaitan dengan PMM itu kan seperti tadi kan Pak Ahmad melalui PMM Pak Ahmad ingin belajar diferensial, pembelajaran yang berdiferensiasi. Untuk tujuan yang tidak dicapai itu apa Pak Ahmad? Tujuan saya ya minimal paling tidak selama 2 semester bisa menguasai beberapa materi yang disediakan dalam PMM dan juga dapat sertifikat dulunya. Iya, bisa menguasai materi yang berkaitan dengan diferensiasi ya Pak dan apa itu namanya disiplin positif. Ya, diferensiasi dan disiplin positif. Itu untuk pengembangan diri. Kemudian kalau ukuran keberhasilan dari aktivitas pengembangan diri Pak Ahmad yang berkaitan dengan PMM tadi mendapatkan awal kalau itu kan sebagai bukti saja ya, saya sudah melaksanakan yang dilaksanakan di PMM. Tapi untuk keberhasilan apa yang saya pelajari tentunya kita kembalikan lagi kepada siswa atau peserta didik dalam kita terapkan dalam pembelajaran sudah berhasil atau belum. Itu tentunya prosesnya masih panjang lagi. Diterapkan ya Pak Ahmad. Ya. Lalu untuk pendukungnya menurut Pak Ahmad, pendukung yang akan mendukung itu berkaitan dengan PMM, diferensiasi, disiplin positif yang menurut Pak Ahmad yang dukungan yang paling signifikan dari apa Pak? Tentunya untuk dukungan itu yang pertama dari sesama guru dulu, sama teman guru, rekan sejawat, terutama yang satu mapel. Iya. Karena kita dalam bidangnya sama tentunya lebih dalam berbicara itu lebih kompleks lagi. Kemudian nyambung ya, lebih nyambung. Masa kalau kita bahasa Rusia dengan matematika kan agak bingung gitu bicaraannya. Tentunya yang harus dengan sejurusan. Kemudian bisa rekan sejawat dengan mapel lain juga bisa, dan juga kepala sekolah. Oh iya, kepala sekolah ya, benar. Kepala sekolah, kemudian ada lagi aplikasi yang ada di PMN itu juga sangat mendukung ya Pak. Aplikasi apa Pak? Untuk kira-kira waktu yang akan dilaksanakan Pak Ahmad untuk yang berkaitan dengan PMN. Kalau untuk waktu kita bisa menyesuaikan ketika kita sedang tidak ada, artinya ada waktu longgar, senggang ya? Waktu senggang ketika jam kerja, iya pas istirahat atau pas jam tidak ada jam. Jadi biasanya tapi itu kadang kebanyakan juga pas waktu libur di rumah. malah waktu libur dimanfaatkan untuk itu malah bagus ya Pak, sehingga tidak mengganggu semuanya ya, sehingga berjalan lancar. Kemudian untuk yang aktivitas pengembangan diri kan tadi untuk secara umum ya, secara umum untuk Pak Ahmad sendiri, untuk pengembangan diri yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas yang kemarin itu Pak, kan ada disiplin positif ya. Untuk disiplin positif yang berkaitan dengan siswa itu Pak Ahmad, yang kira-kira pengembangan diri yang berkaitan dengan disiplin positif terhadap pembelajaran di kelas itu bagaimana?
untuk kaitannya dengan disiplin positif mungkin yang saya akan tingkatkan lagi berkaitan dengan kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Ya, kedisiplinan siswa ya Pak. Tepatan waktu, baik itu dari segi penyelesaian tugas. Biasanya kan kemarin yang saya temukan adalah ketika waktu sudah hampir habis, tinggal masuk proses penutupan, tapi siswa dalam mengerjakan masih belum selesai. Itu kan termasuk juga disiplinan juga Iya, dalam betul. menyelesaikan tugas. Seperti itu. Berarti aktivitas pengembangan berarti melatih disiplin positif, disiplin siswa nanti sehingga bisa menjadi budaya yang ada di sekolah ini apa Mas? Budaya positif dari disiplin positif, dari kesepakatan kelas menjadi disiplin positif, kemudian menjadi budaya positif. Nah, untuk yang disiplin positif itu ukuran ketercapaiannya Pak. Yang kedisiplinan siswa mengumpulkan itu ukuran ketercapaian, ukuran keberhasilannya bagaimana? Menurut saya kedepannya mungkin saya bisa melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan di RPP atau MA itu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oh iya, berarti waktunya pas gitu ya Pak manajemen. Sesuai. Enggak, karena kadang kalau waktunya tidak sesuai kemudian Jadi, anak mengumpulkan juga terlambat itu ya. Jadi ada kegiatan yang kita terlewatkan kalau kita satu kegiatan waktunya terlalu lama, jadi nanti korbannya ada juga kegiatan yang terlupakan seperti refleksi dan lain sebagainya. Berarti untuk ukuran keberhasilan nanti waktunya pas sesuai waktunya sesuai perencanaan. Untuk pendukungnya apa Pak? Untuk pendukung kedisiplinan siswa itu Mungkin selain dari pelajaran saya, mungkin dari teman-teman yang lain juga untuk mendukung apa yang sudah ditetapkan di kelas, contohnya kesepakatan kelas itu. Jadi tidak hanya satu guru saja yang menerapkan kesepakatan tersebut. Jadi ada kesepakatan bersama berkaitan dengan penerapan kesepakatan kelas. Jadi setiap waktu itu ada yang selalu mengontrol kaitannya dengan kesepakatan kelas. Kalau ada satu guru yang sudah ibaratkan kita ngotot untuk melaksanakan tersebut, tapi ada satu sisi lain ada yang tidak melaksanakan, nanti jadi persepsi siswa biasa saja. berarti kita tetap berdiskusi dengan rekan sejawat ya Pak. Berarti memanfaatkan rekan sejawat untuk keberhasilan pembelajaran kita bareng-bareng ya. Jadi nanti seperti Pak Ahmad, seperti kita kan menjadi soulmate ya Pak Ahmad dalam pembelajaran itu. Nanti berarti kita berdiskusi tidak cuma dengan saya tapi dengan teman-teman rekan sejawat, kemudian daya dukungnya, kemudian untuk waktu yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa, kemudian akan melaksanakan dengan rekan sejawat. Kira-kira pelaksanaannya mulai kapan Pak waktunya? Untuk kesepakatan kelas itu sudah kita terapkan sebenarnya sudah agak lama, tapi kita hanya sekarang tinggal ibaratkan itu melaksanakan sudah ada saja dan melengkapi kekurangan yang ada. Berarti untuk waktunya sudah sejak semester ini sudah berjalan ya. Berarti waktunya selama semester ini ya Pak. Nanti untuk semester depan bisa berubah atau gimana? Mungkin kalau untuk kesepakatan kelas itu tergantung kesepakatan bersama dalam diskusi dengan murid ya. Delegasinya wali kelas ataupun guru mapel. Jadi ini untuk lembar rencana pengembangan diri Pak Ahmad itu ada 3 yang saya simpulkan di sini, bahwa Pak Ahmad untuk aktivitas pengembangan diri itu yang berkaitan dengan diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi serta disiplin positif itu Pak Ahmad melakukan dengan mempelajari yang modul-modul yang ada di PMM ya Pak Ahmad. Kemudian untuk tujuan yang tidak dicapai itu bisa menguasai materi diferensiasi, kemudian disiplin positif, serta untuk ukuran keberhasilan mendapat yang pasti masalah sertifikat. Itu kan sesuai dengan kita tidak munah ya Pak Mas, itu sesuai sertifikat kebutuhan kita. Sebagai bukti yang nyata untuk
bisa dilihat, tapi Oh, iya. untuk ketercapaian seperti apa materi yang kita capai itu tentunya kita kembali lagi kepada proses pembelajaran. Proses pembelajaran, penerapan pembelajaran, oh sudah sesuai atau Ya. belum itu. Kemudian untuk pendukungnya itu bisa melalui apa aplikasi, kemudian rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, dan waktu yang dilaksanakan itu ketika waktu senggang. Kemudian untuk yang kedua, untuk lembar rencana pengembangan diri adalah pengembangan pembelajaran. Nah, tadi kan sudah pengembangan bagaimana, berarti akan terus belajar dan terus belajar untuk memfasilitasi keterampilan. Kemudian yang ketiga tadi ada kedisiplinan siswa yang berkaitan dengan manajemen waktu yang tepat. Jadi tujuan yang tadi dicapai memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan MA yang direncanakan. Untuk keberhasilan waktu sesuai perencanaan ya Pak Mada. Jadi itu, jadi yang dapat saya simpulkan bahwa Pak Ahmad ini sudah sangat mumpuni sebenarnya. Ya, ini sudah sangat menguasai sekali dari model pembelajaran, metode, kemudian perencanaan kemarin, kemudian setelah observasi, pra-observasi apa yang akan dilaksanakan, kemudian apa yang enggak dicapai itu sudah dalam angan-angan semua ya Pak, tinggal eksekusi ya Pak. Istilahnya masih proses apa belajar itu ya. Tapi ini Semua masih dalam Iya. mencoba-coba. berdasarkan hasil diskusi tadi bahwa Pak Ahmad itu sebenarnya sudah sangat menguasai sekali Pak Ahmad, sudah di luar kepala, di luar dulu semua Pak Ahmad. Sebenarnya yang tadi disampaikan itu sudah sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Kemudian saya mengamati juga diferensiasinya juga sudah oke, kemudian disiplin positifnya juga sudah oke, kemudian rencana tindak lanjutnya juga sudah oke. Jadi kalau sudah seperti itu, jadi insya Allah berjalan lancar, tinggal ke depannya kita semakin belajar lagi ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Ahmad atas waktunya, mohon maaf ini mengganggu, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ini sebagai tugas dari guru penggerak, dan alhamdulillah pokoknya kita bisa berbagi ilmu, kita bisa berbagi semuanya yang tentunya berbagi uang. Terima kasih atas Sama-sama. waktunya Pak Ahmad, Terima kasih. dan mohon maaf apabila saya banyak Banyak. itu emang sesuai dengan Tapi dari kegiatan ini saya juga dapat mengambil hikmahnya. Jadi Iya. saya bisa mengetahui apa kekurangan saya atau apa yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran selanjutnya. Tentunya apa yang kita sudah rencanakan tidak bisa langsung bisa kita harapkan sukses. Iya, Tentunya betul. ada perbaikan yang harus dilakukan. Gitu. Kemudian saya sebelum mengakhiri, yang dirasakan Pak Ahmad ketika kita berdiskusi itu bagaimana Pak? Diskusi Ya, kita berdiskusi seperti ini ya. saya merasa seperti ya seperti itu kan. Apa yang kita permasalahkan itu bisa kita kulik atau kita bahas Oh, iya. sehingga Berarti bisa tersalurkan ya. bisa tersalurkan itu seperti itu. Iya. Berarti perasaannya bisa kita ngobrol seperti itu. Sebenarnya Iya. kita ngobrol seperti itu. Enjoy ya, Pak. Kita tidak seperti apa kalau kita ngobrol dengan kepala sekolah. Nah, itu beda lagi. Walaupun sama-sama coaching tapi dengan kepala sekolah berbeda ya Pak. Tentunya lebih berkesan dengan rekan sejawat karena kita sama-sama melaksanakan dan tahu apa yang kita rasakan di lapangan. Nah, sehingga nggak ada beban ya Pak. Ya. Dalam menyampaikan itu jelas nggak ada beban, Ya. lebih enjoy Pak. Ya. Ya, terima kasih. Jadi untuk perasaannya sudah disampaikan, lebih enjoy Pak. Terima kasih atas waktunya, kita bisa ketemu lain waktu, dan Siap. terima kasih Pak Mas ya. Ya. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.